Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Terima kasih atas kesempatan saya untuk sama-sama berbagi, sharing pengalaman terkait dengan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Saya diminta bagaimana bahasanya pemenuhan gizi yang tepat dan seimbang untuk menjaga imunitas lansia, khususnya mungkin di era saat ini yang sedang gonjang-ganjing masalah COVID ya. Saya mungkin juga mengawali ini dengan ada satu tadi yang sebetulnya Dr. Lau sudah menyampaikan ya, bahwa kalau kita panjang umur ya, tua itu sudah pasti gitu ya. Tapi sehat itu tentu pilihan ya. Jadi sehat itu kita bisa memilih. Saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Saya kira tadi Dr. Las sudah menyampaikan tips dan trik ya, bagaimana menua secara sehat, aktif dan fit. Itu harus dipraktikkan menurut saya. Dan kita memang insya Allah kalau umur panjang akan masuk kepada proses yang kita sebut dengan lansia. Tetapi bukan masuk pada lansia yang rapuh, kata Dr. Laz ya, yang filthy gitu, bukan ya, tapi kita yang betul-betul sehat, aktif dan fit. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan Dr. Laz ya, bahwa salah satu komponen dalam melakukan sebuah identifikasi sebuah kerentanan itu ada yang disebut dengan komponen apa ya, tadi rapuh ya, akronim rapuh, di mana salah satunya itu tentang kehilangan berat badan ya, bila lebih dari 5% dalam kurun waktu 1 tahun, maka itu sudah menandakan sebuah skor 1 ya. Di samping tentang resistensi otot, aktivitas yang gampang lelah, adanya penyakit yang lebih dari 3 ya, kemudian usaha berjalan yang mungkin pakai tongkat dan sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan ini bagaimana kita barangkali bisa sama-sama berdiskusi ya, agar tidak terjadi sebuah kondisi masalah gizi gitu kira-kira. Karena persoalan masalah gizi tentu akan mengakibatkan sebuah kerentaan atau rapuh pada seorang lansia, dan itu yang tidak kita harapkan. Baik, Ibu dan Bapak, 30 menit yang akan datang kita bicara tentang bagaimana pemenuhan gizi yang tepat ya masa periode lansia di masa pandemi COVID ini. Bahwa kita bicara tentang imunitas, bahwa imunitas tubuh ini sebetulnya memiliki sebuah fungsi, paling tidak satu memang tadi seperti Dr. sampaikan bisa membantu perbaikan DNA ya, kemudian bisa juga mencegah infeksi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam virus, bakteri, serta organisme-organisme lain yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu bisa menghasilkan sebuah antibodi, jadi sejenis protein yang merupakan imunoglobulin ya, untuk bisa memerangi ya kalau misalnya terjadi sebuah paparan virus ke dalam tubuh kita ya. Proses menua ini atau fungsi imun ini sebetulnya bisa menurun memang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Kemampuan imunitas tubuh itu dalam melawan infeksi menurun, termasuk juga respon ya, respon imun dengan adanya peningkatan usia seseorang itu ya juga bisa menurun. Paling tidak ada 3 hal ya pengaruh adanya sebuah penuaan terhadap perubahan sistem imun. Di mana yang pertama tentu menurunnya sel T ya, yang merupakan komponen utama ya sistem kekebalan tubuh, di mana bentuk sel darah putih atau limfosit yang berfungsi mencari jenis penyakit patogen untuk kemudian dirusaknya agar tidak terpapar lebih lanjut ke dalam tubuh, itu menurun nih ya, yang dihasilkan oleh sebuah kelenjar yang disebut dengan kelenjar pinus ya. Kemudian mungkin yang keduanya perubahan sistem imun pada orang lansia, terutama produksi sitokin ya, produksi sitokin yang lebih tepatnya pada interleukin 2 ya, di mana respon limfosit ini semua diatur oleh yang namanya sitokin. Nah, ditambah lagi di dalam orang dewasa biasanya
terjadi sebuah kekurangan mineral kalsium yang bisa mengakibatkan kegagalan bagaimana merangsang produksi protein kinase C yang bertanggung jawab dalam berkoordinasi memperkuat respon imun daripada manusia itu sendiri. Dan yang ketiga tentu ini jenis antibodi yang lebih sedikit ya. Rendahnya misalnya respon imunoglobulin M terhadap infeksi dan menurunnya kecepatan sel beta berkontribusi terhadap penurunan jumlah antibodi untuk melawan infeksi. Nah ini tentu pada seorang lansia menjadi sebuah persoalan ketika imunitasnya seperti itu, sehingga bagaimana nanti cara melawan infeksi, sehingga kecepatan respon imun pun juga menjadi menurun. Ibu Bapak lansia tadi memang ya kelompok usia yang sangat rentan ketika sudah memasuki usia 60 tahun. Ya, bahkan paparan infeksi COVID ya, selain itu juga mungkin ada peningkatan risiko keparahan penyakit ya, jika memang penyakit penyerta seperti DM, hipertensi paru jantung juga ada pada lansia tersebut. Ini sebuah data yang saya googling ya, bahwa ternyata paparan infeksi COVID pada lansia di Indonesia itu terutama dampak dari paparan ini yang bisa mengakibatkan kematian. Ya, data tanggal 13 Juni ya kemarin, saya belum sempat lagi kondisi terakhir seberapa banyak ya. Ternyata luar biasa ya, yang meninggal itu akibat COVID itu 49,7% secara nasional. Nah ini mengerikan sekali ya. Jadi memang risiko untuk terjadinya kematian akibat paparan infeksi COVID pada lansia ini cukup tinggi. Ya meskipun secara populasi sebetulnya positif COVID-nya baru di angka hanya 11,4% ya, dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya memang urutan ke-4 barangkali ya. Ibu dan Bapak, ini sebuah kondisi lansia yang bisa menyebabkan sebuah masalah gizi. Saya kira tadi Dr. La juga sudah menyinggung sedikit ya, bagaimana kondisi seorang lansia dilihat dari aspek fisiologi, psikologi, ya, sosioekonomi, ya, di mana kondisi fisiologi misalnya memang kondisi basal metabolisme ritme juga ikut menurun, ya, yang menyebabkan kebutuhan kalori juga ikut menurun, kemampuan adanya buah kondisi mengunyah dan menelan juga ikut menurun, mungkin saja bisa menurunkan asupan serat dan sebagainya, sekresi asam lambung juga ikut menurun, beberapa jenis vitamin juga ikut terganggu absorpsinya, begitu ya. Kemudian adanya misalnya kondisi mobilitas usus yang menurun, bisa sembelit, ya. Kemudian beberapa penggunaan obat-obatan yang terjadi pada orang lansia bisa menurunkan nafsu makan, bisa itu terjadi, serta gangguan-gangguan motorik ya, sehingga lansia ini sulit menyiapkan makan secara mandiri begitu ya. Bahkan kondisi demensia itu juga terjadi yang bisa mengakibatkan lupa terhadap makan ya, padahal dia sudah belum makan dikatakan sudah makan gitu. Nah ini berdampak buruk juga pada kondisi masalah gizinya. Kalau aspek depresi, kesepian, kebingungan ya, itu juga tadi Dr. Las sudah menyampaikan ya. Ini juga bisa berdampak pada menurunnya nafsu makan ya. Yang dampaknya nanti tentu akan terjadi kurang asupan energi dan depresi lain ya. Kalau dari sosial ekonomi mungkin saja seorang lansia juga pendapatannya yang bisa menurun ya, yang berdampak juga daya beli juga menurun, sehingga nanti konsumsi zat gizi dan energi yang lainnya juga ikut menurun ya. Selain itu juga mungkin dari aspek ada juga golongan-golongan lansia tertentu secara ekonomi mungkin sudah mapan ya, karena dari sejak muda mungkin dia sudah bisa berinvestasi dan seterusnya, sehingga dia salah mengkompensasikan kelebihan uangnya menjadi makanan berlebih, sehingga bisa mengakibatkan misalnya overweight dan seterusnya. Saya kira ini kondisi-kondisi perubahan pola makan akibat dari adanya kondisi yang pada lansia bisa mengakibatkan sebuah persoalan ya, di mana bisa saja secara umum kebutuhan terpenuhi ya, di mana makanan sehari-harinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang memang sudah direkomendasikan begitu ya. Nah ini kalau misalnya berlangsung secara terus-menerus ya, tentu akan menimbulkan sebuah masalah gizi. Masalah gizi ini juga berbagai macam ya, bisa misalnya kondisi malnutrisi yang mungkin pada konteks ini yang seringkali diidentikan dengan malnutrisi itu adalah gizi dapatkan makanan dalam jumlah yang cukup ya, dalam waktu yang lama, yang berdampak buruk pada penurunan
jaringan dan sel-sel yang berdampak terhadap malnutrisi lebih lanjut, dan ini berlangsung lama. Itu bisa saja terjadi ya. Atau juga misalnya adanya asupan zat gizi yang tidak adekuat untuk beberapa gizi tertentu ya, baik protein, misalnya vitamin, lemak dan seterusnya, ini juga akan menjadi sebuah masalah. Bahkan adanya misalnya masalah ketidakseimbangan zat gizi ya, di mana di satu sisi meningkat, di satu sisi kurang dan seterusnya, ini juga berdampak buruk. Nah, ini saya membuat menandai sebuah sarkopenia. Ini sebetulnya masalah medis ya, tetapi kita fokus juga bagaimana tadi seperti dokter Lai sampaikan ya, sarkopenia itu juga menjadi sebuah persoalan ya pada lansia itu sendiri. Kalau kita lihat memang pada usia di mana terjadinya penambahan usia, misalnya pada usia dimulai usia 40 tahun, ternyata sarkopenia itu bisa terjadi karena memang setiap 10 tahun ketika seseorang memasuki usia 40 ya, itu terjadi kehilangan massa otot ya hampir 88%. Bahkan terus berlanjut ya sampai di usia 70, di usia 70 bisa meningkat kehilangan massa ototnya menjadi 15%. Nah, ini tentu tidak boleh dibiarkan karena nanti akan jatuh pada yang kita sebut dengan tadi dokter lagi menyebutkan adalah kerentaan begitu ya. Jadi ini harus dicegah melalui sebuah upaya mungkin nanti pemberian zat gizi tertentu untuk mencegah jangan sampai ke masalah lebih lanjut. Nah, tentu ini sebuah dampak sarkopenia ya, dan faktor yang bisa diakibatkan dan faktor yang bisa menyebabkan sarkopenia ya. Jadi adanya malnutrisi tentu dan juga kemampuan dia untuk melakukan sebuah aktivitas ini bisa mengakibatkan sebuah kondisi sarkopenia itu sendiri ya, di mana terjadi sebuah penurunan massa otot ya, kemudian mengakibatkan karena performa fisiknya juga kurang bagus, kekuatan ototnya juga kurang bagus ya. Ini tentu berdampak pada yang disebut dengan frailty ya. Ini berkonsekuensi pada ya itu akhirnya kualitas hidup seorang lansia juga menjadi kurang bagus ya, bahkan bisa menimbulkan sebuah kematian. Ibu dan Bapak, saya fokus coba pada hal yang bisa meningkatkan daya tubuh. Dan sebetulnya banyak hal ya, saya kira tadi trik yang disampaikan Dr. Lal juga sudah bisa mewakili ya. Tetapi bagaimana saya pada kesempatan kali ini kaitannya dengan makanan gizi seimbang, mampu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga seorang lansia bisa meningkatkan atau terhindar dari yang namanya paparan infeksi virus paling tidak ya. Memang berolahraga, tadi dokter sudah menyampaikan olahraga semacam apa begitu yang direkomendasikan ya. Kemudian nah ini cuci tangan dengan sabun yang menjadi penting juga sesering mungkin ya untuk menghindari terjadinya paparan. Nah, perlu ada sebuah pencegahan ya bagi lansia secara maksimal ya, upayanya tentu pemenuhan gizi seimbang bagi lansia diharapkan nanti bisa meningkat sehingga nanti diharapkan seorang lansia bisa hidup sehat, aktif dan bahkan produktif ya, tidak menjadi beban dan tidak menjadi sakit-sakitan. Cegah tertular COVID dengan makan bergizi seimbang, tentu kata kuncinya selain gizi seimbang, saya menekankan juga harus aman ya. Aman, gizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, dan menurunkan risiko penyakit lainnya ya, termasuk penyakit infeksi. Penting dalam hal ini penting untuk mencoba berbagai masakan ya, dan makanan saat di rumah untuk memastikan tidak menjadi bosan dengan makanan yang sama. Nah, seringkali memang pada seorang lansia sudahlah secara perubahan tubuhnya terjadi gangguan indera pengucapan ya, yang berdampak pada misalnya semua makanan seolah-olah tidak enak dan seterusnya. Nah, ini penting kalau menurut saya seorang lansia juga mencoba berbagai macam varian masakan-masakan yang kira-kira bisa memenuhi dari berbagai macam zat gizi, karena tidak ada satu jenis makanan dan masakan pun juga yang lengkap akan zat gizi yang dibutuhkan oleh seseorang termasuk oleh lansia, tetapi diversifikasi berbagai macam masakan dan makanan itu akan melengkapi satu sama lainnya.
Mengapa sebetulnya harus gizi seimbang? Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Tentu keadaan gizi seimbang diusahakan sepanjang siklus kehidupan. Ya, ternyata kalau dari awal kita sudah melakukan sebuah proses gizi seimbang, gizi sehat dan seterusnya, itu bisa memperpanjang usia ya. Bahkan umur harapan hidup juga bisa bertambah ya dengan pola gaya hidup, makanan sehat ya, dengan penerapan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang juga potensial mencegah adanya penyakit infeksi dan penyakit-penyakit seperti DM, penyakit jantung koroner dan seterusnya. Nah, gizi seimbang tentu menjaga ya keseimbangan asupan energi selama kehidupan untuk mencapai dan menjaga berat badan tetap dalam kondisi normal. Bagaimanapun juga berat badan yang normal dan stabil sepanjang daur kehidupan itu akan sangat menguntungkan ya dalam rangka bagaimana sel-sel tubuh kita juga tetap dalam kondisi terjaga dengan baik ya, tidak terjadi kelebihan berat badan yang berdampak buruk pada resiko terjadinya penyakit degeneratif ya, atau sebaliknya juga under nutrisi atau kurang gizi yang berdampak buruk mungkin pada resiko kurang gizi dan itu mudah terpapar penyakit infeksi ya. Jadi kebutuhan gizi itu sebaiknya terpenuhi dari asupan makan sehari-hari ya. Karena kita secara fisiologi kita memang makan setiap hari, pemenuhan kebutuhan gizi itu juga harus kita dapatkan dari asupan makan yang sehari-hari. Makanya perlu penerapan sebuah konsep gizi seimbang ini begitu ya. Kalau dulu kita mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya, di mana di dalam setiap makan kita selalu lengkap makan makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur dan buah-buahan. Barangkali pada konsep gizi seimbang pun juga mengacu pada itu ya, di mana semua zat gizi yang dibutuhkan ada pada jenis makanan tadi begitu ya, sehingga kebutuhan gizi sebaiknya memang terpenuhi dari asupan makan begitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga memang pola makan yang sehat itu harus bisa mencegah penyakit terkait makanan atau kita disebut dengan foodborne disease ya. Nah, ini saya kira jaga gizi makanku dengan konsep isi piringku ya. Tadi saya kira Dr. Lat juga sudah sedikit memaparkan bagaimana isi piringku ini bisa dipraktekkan ya dalam aktivitas makan kita sehari-hari ya. Setiap makan pagi, makan siang, makan sore selalu menerapkan yang namanya piringku gitu ya. Mungkin nanti lebih detail saya lebih kupas lagi ya. Nah, yang kedua, batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Memang gula, garam, dan lemak pada orang-orang, bahkan bukan hanya pada lansia sebetulnya ya, orang dewasa sebelumnya pun juga, saya pikir ini harus waspada ya terhadap penggunaan gula, garam, dan lemak. Karena memang komponen daripada bahan-bahan semacam ini itu bisa menimbulkan sebuah persoalan di kemudian hari ya. Bagaimana kita mengkonsumsi kelebihan gula yang tidak digunakan semestinya untuk sel, bahkan bisa memperberat kondisi sel ya, misalnya di situ nanti sel pankreas yang mengeluarkan hormon insulin dipaksa untuk mengeluarkannya hormon tadi, lama kelamaan kan mungkin akan mengalami titik di mana kelelahan sehingga hormon ini tidak bisa lagi memproduksi insulin yang berdampak buruk, misalnya gangguan metabolisme gula. Nah, itu mengakibatkan misalnya penyakit diabetes mellitus, atau tidak digunakan disimpan dalam senyawa lemak yang lama kelamaan terus tertimbun mengakibatkan obesitas, ada gangguan dislipidemia yang mengakibatkan buruk terhadap gangguan kesehatan lebih lanjut ya, penyakit jantung koroner, gangguan dislipidemia dan seterusnya ya. Begitu juga terhadap garam dan lemak ya, ini semua memang harus kita bisa membatasi dan mengerem sesuai dengan kebutuhan yang kita rekomendasikan ya. Nah, bila perlu mungkin di situasi semacam ini begitu ya, konsumsi suplemen multivitamin juga diperlukan. Mungkin di sela-sela kesibukan kita tidak sempat misalnya begitu ya mengkonsumsi secara gizi seimbang, mungkin sewaktu-waktu kita bisa memanfaatkan suplemen ya, suplemen nutrisi dalam bentuk vitamin. Macam-macamnya sekarang banyak ya. Saya kira sekarang pabrik-pabrik obat-obatan begitu gencarnya memproduksi suplemen-suplemen ini dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh seseorang ya, dari kemungkinan yang sekarang sedang kita hadapi bersama ya. Nah, ini Ibu Bapak mungkin 5 kunci keamanan makanan, tetapi tidak akan saya kupas panjang lebar.
Tetapi yang pasti bahwa kita harus memastikan bahwa makan yang kita makan itu aman, ya. Karena seringkali memang paparan penyebab sakit kita itu berasal dari makanan yang tidak aman, ya. Jadi kita senantiasa harus cuci bersih tangan, ya, dengan apa namanya, pedoman WHO-nya, ya, kita dengan 5 langkah cuci tangan dan seterusnya, kita pastikan itu dilaksanakan sesering mungkin, ya. Bahkan terhadap beberapa bahan makanan yang akan diolah juga harus dicuci dengan air mengalir, ya. Kemudian pisahkan penyimpanan, ya, serta bedakan ini beberapa alat untuk menghindari adanya cross kontaminasi satu sama lain. Kemudian memasak dengan benar dan matang, ya, terutama bahan makanan yang punya potensi mudah rusak, ya, perishable food seperti protein hewani, ya. Kemudian simpan makan yang matang pada suhu yang tepat untuk aman menjaga agar tidak terjadi pencemaran, ya, tidak terjadi basi dan seterusnya yang bisa menimbulkan penyakit tersendiri, ya. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, itu sekira 5 kunci keamanan pintas saja yang saya sampaikan supaya semua juga memahami bahwa penyakit itu juga bisa berasal dari kondisi tadi, ya. Kemudian yang lainnya yang barangkali tadi Dr. Laz juga menyampaikan bahwa sayuran dan buah ini menjadi sebuah sumber, ya, sumber bahan makanan sebagai antioksidan radikal bebas, ya. Vitamin juga bisa mencegah agar fungsi tubuh bisa terjaga secara baik, ya. Begitu juga mineral, ya, mineral agar kinerja dan organ tubuh juga terjaga dengan baik. Sayuran dan buah berada di sekitar kita, setiap hari ada, mudah didapat, harganya tidak mahal, begitu, ya. Kenapa kita mengabaikan apa namanya ketersediaan buah-buahan yang sudah disediakan Allah, ya, di alam kita, ya, tanah air Indonesia ini yang tentu sangat banyak, ya, jenis dan macam daripada sayuran dan buah-buah yang notabene merupakan sumber antioksidan, ya, yang bisa mencegah radikal bebas, meningkatkan imunitas dan seterusnya, ya. Perbanyak konsumsi buah, perbanyak konsumsi sayuran, tingkatkan serat, ya, dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh. Kecukupan vitamin dan mineralnya diperlukan dalam rangka bagaimana sistem kekebalan tubuh itu bisa dimaksimalkan. Ya, sayuran dan buah itu merupakan sumber terbaik, ya, vitamin, mineral, dan serat. Jadi kita yang tidak terbiasa dengan konsumsi sayur dan buah, mulai saat ini dibiasakan, dicoba satu sama satu. Ya, variannya sangat banyak, berlimpah, ya, sumbernya juga bisa kita dapatkan dari berbagai macam. Kalau kita identifikasi, ya, dari sisi warna saja sebetulnya sayuran itu berwarna-warna. Ukuran jenis warna ini menunjukkan sebuah apa namanya? Sebuah kandungan, ya, beberapa unsur zat gizi, ya. Contoh misalnya sayuran yang berwarna hijau itu merupakan sumber karotin yang baik untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayur, semakin banyak mengandung karotin, vitamin C, asam folat, dan mineral. Ini semua bisa meningkatkan imunitas tubuh, ya. Kita jangan gengsi mengkonsumsi sayuran seperti daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan jenis-jenis sayuran yang berwarna hijau. Karena ini ternyata mengandung zat gizi yang bisa meningkatkan imunitas, begitu, ya. Kalau kita melihat juga ada jenis sayuran yang berwarna ungu, ya. Ini juga ternyata mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, ya, dapat meningkatkan sel darah merah dan limfosit dan darah putih, begitu. Kita sering mengenal yang namanya terong ungu, kol ungu, begitu, ya. Ini semua berwarna cukup bagus ungu, dan ini semua bisa kita manfaatkan, ya, dalam rangka makan kita sehari-hari, ya, untuk meningkatkan sistem imun, ya. Ada juga sayuran kalau kita lihat berwarna kuning dan oranye, ya. Mengandung juga berbagai macam vitamin dan antioksidan, ya, baik untuk kesehatan tidak penglihatan. Ada yang namanya wortel, labu kuning, jagung, dan lainnya, itu semua warnanya kan menarik, ya, kuning dan oranye. Itu menunjukkan sebuah kandungan berbagai macam vitamin dan antioksidan. Ada juga sayuran berwarna merah, ya. Kalau kita amati dan lihat-lihat begitu, ya, seperti bayam itu ada yang warna merah. Lobak juga pun juga ada yang sebetulnya kalau kita lihat warna merah, ya. Itu ternyata mengandung antioksidan dan banyak mengandung vitamin A dan vitamin E. Ya, ini semua merupakan unsur antioksidan dan juga bisa selain mencegah radikal bebas sebagai imunitas yang meningkatkan kekebalan tubuh, ya, dari kemungkinan paparan berbagai mikrobi yang masuk ke dalam tubuh. Ada juga, ya, sayuran ternyata berwarna putih, ya, seperti toge, bunga kol, sawi putih, ya, itu ternyata mengandung vitamin E, ya, sebagai unsur yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau kita melihat buah-buahan,
ya Ibu dan Bapak, kalau kita identifikasi satu-satu, ternyata sama juga dengan sayuran. Ya, ada buah-buahan yang berwarna merah. Ya, ternyata ini semacam semangka, apel, tomat, stroberi, ya, anggur merah dan lain-lain. Ternyata banyak mengandung vitamin C dan zat flavonoid. Ya, bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, ya, menjaga kesehatan hati, ya, bahkan bisa sebagai antioksidan, gitu. Jadi luar biasa kalau menurut saya ya. Ini semuanya bisa didapatkan di sekitar kita, ya, di rumah-rumah, di pasar-pasar udah banyak sekali ya. Ada juga sayuran dengan warna kuning dan maaf, buah yang berwarna kuning dan oranye. Ya, seperti pisang itu warna kuning, jeruk warna kuning, bahkan pepaya juga ada yang warnanya kuning, mangga dan seterusnya. Ini tentu banyak mengandung unsur vitamin A, vitamin B, dan karotin, baik untuk kesehatan indera penglihatan, juga imunitas dan kesehatan liver kita juga bisa dibantu dengan sumber buah-buahan yang berwarna kuning dan oranye ini. Warna lainnya yang barangkali bisa kita identifikasi ya, buah berwarna hijau ya, ya meningkatkan imunitas tubuh, bisa menghambat pertumbuhan sel kanker begitu ya. Bahkan ini buah zaitun juga ya, kalau kita amati meskipun buah zaitun tidak lazim sebetulnya tumbuh di daerah kita, tetapi beberapa apa namanya daerah sempat juga tumbuh kayak di Surabaya, saya mendengar ada juga tumbuh buah zaitun. Memang buah zaitun itu pada umumnya tumbuh di dataran Eropa ya. Ternyata buah zaitun ini buah-buahan yang sangat kaya akan antioksidan ya, bisa bermanfaat untuk menangkal adanya radikal bebas ya. Bahkan beberapa informasi 4 kali lebih kuat ya dari vitamin C untuk menangkal radikal bebasnya. Tergantung di dalam pada ekstrak buah zaitun ya, tapi vitamin C-nya cukup tinggi, kemudian lemak ya omega 3, omega 6-nya pun juga cukup banyak begitu ya. Bisa menjadi sumber antiinflamasi ya, menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, mengurangi resiko mungkin penyakit-penyakit degeneratif. Ini buah zaitun ya. Mungkin buah zaitun sekarang sudah difortifikasi juga lah dalam beberapa entral produk ya, sebagai ONS tadi ya, kalau dokter menyampaikan tadi ya, oral nutrition supplement ya. Mungkin di produk mitra kita juga seperti Entrasol ya, platinum yang khusus diberikan pada kelompok usia di atas 60 tahun, ini sudah dimasukkan ya ke dalam ekstrak zaitun itu ke dalam Entrasol platinum ya, sehingga di situ sudah lebih kaya lagi ya komposisi daripada zat gizi dalam Entrasol tadi ya. Kemudian ada juga buah-buahan dengan buah berwarna ungu dan biru ya. Ternyata semakin tua warna buah semakin tinggi kandungan vitaminnya. Ini baik untuk kesehatan jantung, mata, dan hati ya. Ada anggur yang ungu ya, kemudian delima juga, blueberry dan lain-lain. Ya, ternyata luar biasa ya. Identifikasi buah-buahan dengan berbagai macam warna ada di mana-mana begitu ya. Nah, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan zat gizi. Ya, ini tentu protein ya. Protein ini menjadi unsur utama ya, bagaimana imunitas tubuh itu bisa dibentuk ya, asam amino esensial yang tergantung pada protein ini bisa mempengaruhi fungsi imunitas ya, dengan bagaimana mengaktifkan fungsi sel T ya. Nah, ini semua bisa kita dapatkan dari berbagai macam bahan makanan yang banyak di sekitar kita ya. Sumber baik hewani maupun nabati itu ada sumber protein yang bisa kita dapatkan ya. Mohon maaf Pak Nah, Asep, waktunya 8 menit lagi ya Pak. aduh, terima kasih diingatkan. Ya, asik ya. Oke, baik Bu. Saya percepat ini untuk vitamin A ya, tentu tadi saya kira saya juga sudah memaparkan di dalam beberapa sumber sayuran dan buah-buahan bagaimana kekebalan tubuh itu bisa didapatkan dengan kehadiran vitamin A di dalam tubuh manusia yang dapat dari makanan. Begitu juga vitamin C, vitamin E, zinc begitu ya, dan ini semua sumber-sumber zat gizi yang punya peranan di dalam upaya peningkatan imunitas, termasuk vitamin B6, asam folat, selenium, dan zat besi, begitu ya. Nah, ini sepintas tadi saya kira Dokter Lola sudah menyampaikan bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi atau perhitungan kebutuhan gizi untuk lansia ya. Jadi saya skip aja. Ini saya ambil memang dari pedoman asuhan nutrisi pada orang lanjut usia ya. Pergemi tahun 2017. Nah, ini juga saya kira komposisinya seimbang, karbohidrat, lemak. Saya kira ini tadi Dokter La juga sudah menyampaikan bagaimana cara
menghitung kebutuhan gizi. Cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah standar kilogram berat badan itu kita apakah menggunakan berat badan aktual atau berat badan ideal. Kalau ternyata pada orang yang lansia kurus, kita gunakan berat badan normal. Tapi kalau pada berat badan aktual. Tapi kalau pada orang yang mengalami IMC lebih, obesitas, kita harus menggunakan berat badan ideal. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi asupan gizi ya. Tadi saya kira dokter juga sudah menyampaikan bagaimana berkurangnya kemampuan mencerna makanan ya akibat kerusakan gizi dan yang sudah tanggal ompong ya, berkurangnya indera pengecapan yang mengakibatkan penurunan cita rasa ya, rasa lapar yang menurun ya, peristaltik usus juga melemah, dan itu semua bisa mengganggu terhadap asupan gizi pada lansia. Nah, yang berikutnya bagaimana menu seimbang bagi lansia. Tentu kita konsepnya bagaimana kita menghadirkan makanan dalam gizi seimbang itu beraneka ragam ya, mengandung semua unsur baik zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Kemudian kita harus fokus membatasi jenis lemak yang memang berasal dari lemak jenuh gitu ya. Tingkatkan jumlah protein. Nah, ini penyusunan menu lansia, bagaimana menu ini bisa memberikan cita rasa yang baik ya, kemudian rasa yang enak, kemudian menarik dengan aneka ragam makanan yang disajikan dari mulai makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayuran, buah yang tersaji dalam satu sajian dan bisa dikonsumsi untuk melengkapi seluruh kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh lansia. Nah, bumbu-bumbu pun juga bisa digunakan bumbu yang bersifat tajam karena lansia pada umumnya sudah kurang atas cita rasa pengecapannya, maka bisa dimanfaatkan dengan misalnya menggunakan jahe, kunyit, ya, bawang, serai. Nah, itu semua bumbu-bumbu yang bersifat tajam, tidak masalah ya. Nah, ini saya kira penerapan gizi seimbang isi piringku pada lansia ya, di mana ini saya modifikasi ya. Jadi makanan pokok ya sepertiga dari piring, ya lauk pauknya 1/6, buah-buahannya 1/6, dan sayuran 1/3. Jadi memang fokus sayuran dan buah-buahan ini hampir separuh dari isi piringku itu adalah buah-buahan dan sayuran. Nah, ini adalah contoh menu sehari, saya kira bisa dimanfaatkan ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan menu seperti ini untuk mendapatkan sebuah zat gizi yang beraneka ragam dari berbagai macam hidangan menu seimbang ya. Silakan aja misalnya ONS ini misalnya tadi contoh penggunaan Enteral Platinum juga bisa dimanfaatkan 1 gelas 1 hari, tidak masalah saya kira, sebagai sebuah komplement ya, komplement daripada melengkapi semua zat gizi yang kita sajikan dari berbagai macam aneka makanan yang dihidangkan ya. Ini saya kira contoh menu lansia yang bisa juga kita jadikan alternatif ya untuk bisa disantap setiap saat begitu ya. Ini ada pepes ikan ya, log ayam saus asam manis ya, gadang sapi ya. Ini semua nampaknya enak-enak semua ya. Ini ada urapan kemudian ada sate gitu ya. Nah, ini semua nampaknya bisa berselera ya, bisa meningkatkan nafsu makan. Baik, terakhir Bu Gina, barangkali lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan dan transmisi virus. Pemenuhan gizi seimbang merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan imunitas lansia agar terhindar dari paparan infeksi, dan penerapan menu gizi seimbang lansia berdasarkan pada konsep isi piringku. Terima kasih, lansia tetap sehat, aktif, dan produktif. Demikian Ibu Gina, terima kasih.